Oh iya, silakan masuk. Ya, bismillah. Gimana kabarnya? Kita duduk dulu ya. Iya, Ibu. Silakan duduk. Tadi kamu kesini sama siapa? Kebetulan saya sendiri Bu, bawa motor. Oh, kamu sendirian pergi ke sini. Ya, Selama perjalanan gimana? Rasanya panas atau kena macet? keduanya sih Bu, panas iya, macet juga iya. Oh iya, apalagi pagi-pagi di Pontianak udah panas sekali kan ya? Iya, panas banget rasanya. Ya. Oh iya, sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita perkenalan diri dulu lah ya. Iya, Perkenalkan, nama saya Aura Regina. Kamu bisa memanggil saya dengan Aura. Kalau nama kamu siapa? saya Mariani Bu, bisa dipanggil dengan Ma. Oh, nama kamu Mariani. Oke. Iya. Jadi, tapi dipanggil dengan Mar. Ya, Seperti itu. Maaf ya, saya agak sedikit itu soalnya nama kamu lumayan panjang. Bu. Jadi tuh, eh, kamu orang asli sini atau anak rantau? Kebetulan saya merantau Ibu. Oh, kamu merantau. Kalau boleh tahu, anak rantau dari mana? Saya dari Sambas Ibu. Dari Sambas. Lumayan lama lah. Berapa lama sih perjalanan dari Sambas ke Pontianak? Kalau biasanya tuh 6 jam lah ya Bu. 6 jam, lumayan lama lah ya. Kamu dari Sambas ke sini pergi sendirian juga? Biasa sendiri, biasa sama teman. Tapi lebih seringnya Sendiri. sendiri. Karena memang eh, dari Sambas Pontianak tuh emang jarang yang bareng gitu. Jadwalnya kan beda-beda juga kan. Ya, hebat lah kamu. Kamu di sini kerja atau gimana? Kebetulan saya kuliah dulu. Ya. Oh, kamu kuliah? Kuliah di mana? Saya kuliah di Unpad dulu. Oh, di kampus yang besar itu. Oh iya. Kamu di fakultas apa? Saya kebetulan di FKIP. Di FKIP. Ya. Mantap, calon-calon guru nih. Oh iya, sebelum kita memulai sesi konseling, oh ya, ini kan sesi konseling kan ya? Nah, jadi tapi biar lebih akrabnya lagi tuh, kita bilangnya sesi cerita aja lah ya, biar nggak terasa canggung atau gimana. Nah, jadi saya mau sedikit menjelaskan nih terkait dengan kegiatan kita sekarang. Kalau sesi cerita ini atau sesi diskusi ini, kamu bisa menceritakan apapun yang kamu mau, apa yang kamu pendam, apa yang kamu rasakan, dan apa yang tidak bisa kamu ceritakan ke orang lain. Nah, dari cerita-cerita kamu ini, kamu tidak perlu takut kalau cerita kamu merasa tidak dengar, dihakimi, atau bahkan bocor ke orang lain. Jadi insya Allah cerita kamu akan terjaga kerahasiaannya dengan aman. Nah, jadi dari tujuan sesi ini juga, biar kita itu tahu nih bagaimana solusi dan langkah ke depannya yang bisa kamu ambil terkait dengan apa yang sedang kamu rasakan sekarang. Dan juga biar kamu sendiri paham apa sih yang sedang kamu rasakan sekarang, seperti itu. Lalu untuk sesi kita juga memiliki batasan waktu yang dimana satu sesi itu sekitar 30 menit. Nah, jadi saya harap kamu bisa memanfaatkan dan bercerita dengan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan waktu yang ada ya. Nah, jadi dari pemaparan-pemaparan saya tadi, apakah kamu bersedia untuk melanjutkan sesi ini? Iya, Bu. Sedia. Baik, karena kamu bersedia, kita lanjut ya. Oh iya, sebelumnya kamu sudah pernah mengikuti sesi ini belum? Sesi konseling, sesi cerita gitu. Kebetulan ini yang pertama kali Bu. Oh, jadi ini yang pertama kali. Iya. Mana rasanya? Jujur gugup Bu. Gugup. Iya. Ada merasa takut atau selain gugup? Iya, takut juga. Iya, jadi kamu di sini relax aja ya, karena juga di sini tempatnya kan tertutup, cuman kita berdua. Jadi yang pasti tahu cuman saya sendiri di sini. Jadi kamu relax aja ya, walaupun ya awal-awalnya saya ngerti sih, kamu pasti akan merasa canggung, takut, malu. Baik, jadi kan tadi pas kita masuk nih, sebelum kita duduk, kan saya ada nanya nih bagaimana dengan kabar kamu sekarang, dan kamu menjawab kamu baik-baik aja. Tapi bener nggak nih kamu lagi baik-baik aja?
Jauh sebenarnya lagi banyak pikiran sih Bu. Lagi banyak pikiran. Apa yang Ya, sedang kamu rasakan akhir-akhir ini? saya merasa sedih, saya bingung, saya merasa overthinking juga Bu. Oh, overthinking. Apa yang sedang kamu pikirkan sehingga kamu merasa overthinking? Saya merasa eh, saya merasa dijauhin sama teman-teman saya. Jadi kayak kok kan awalnya kan kita udah dengan mama kan dulu udah sekitar 2 tahunan kan, terus sebelum-sebelumnya itu kan akrab, kayak akrab lah Bu gimana gitu. Nah, terus sekarang tiba-tiba kok jadi kayak agak berjarak gitu. Oh, jadi awalnya kamu berteman biasa dengan mereka. Sudah lumayan lama ya 2 tahun ya? Ya gitu. Tapi tiba-tiba mereka berubah nih sama kamu. Oh, apa yang kamu rasakan ketika mereka seperti itu? Saya merasa sedih Bu, saya merasa kok kok bisa kok bisa apa ya, mereka jauh gitu ke sejarah kan. Terus kan kita udah 2 tahun kenal, 2 tahun apa temenan ya Bu, kami kemana-mana bareng, ngopi bareng, kumpul bareng gitu. Sama tugas juga kan bareng-bareng bukan Bu. Kok merasa sekarang tiba-tiba kayak berjarak gitu, kayak mereka nih kayak merasa apa ya, mereka nih em, jauh dari saya gitu. Oh, tapi dari perkara ini sebelum-sebelumnya apakah kalian pernah bermasalah kayak misalnya tuh berkelahi atau bagaimana, ada terjadi kesalahpahaman atau emang nggak ada? Kalau menurut saya sih nggak ada itu, saya merasa baik-baik aja gitu, kayak sebenarnya juga bagus kok komunikasinya, tapi kok sekarang jadi cuek ya Bu mereka. Gimana ya, kan ini kan Bu, kan bareng-bareng kemana-mana bareng, terus apa ya, have fun kan, have fun sama teman-teman gitu kan. Terus sekarang tiba-tiba menjauh, kayak kan kita kan ada grup chat di WA kan Bu, Oh biasa mereka iya. ngajak kan, guys ya, kesini yuk. Eh, apa ya, yuk kalian kan, terus yuk aku kan minggu ikutan, kita kan namanya juga teman kan Bu, pasti mau ikut lah. Terus dan, kayak ada yang lain jawab gini, aku nggak ikut ya gitu. Kalau kamu nggak ikut, aku juga nggak ikut gitu kata yang lain kan. Udah kan itu kan normal kan Bu ya. Kayak jadi kalau satu nggak bisa ikut, sebenarnya nggak bisa gitu kan. Tapi ada satu mana kan balik, kan lagi di kampus kan Bu. Terus eh kan nanya kan, habis ini mau kemana gitu. Terus saya nyaranin lah kan, ke sini aja yuk kata temen kan. Makan gitu, makan habis itu nunggu waktu jeda buat kuliah selanjutnya kan. Terus eh, ada yang lain yang jawab gitu, nggak usah lah ke sana ngapain gitu kan, mending ke sini aja gitu. Terus yang lain juga setuju gitu. Mungkin kalau orang itu kan menurutnya biasa aja ya, tapi kok saya merasa beda gitu, kayak apa ya, cakap kata-katanya tuh kok kayak merasa mereka kan kayak mau menjauhin saya gitu. Oh, eh, jadi kan tadi yang saya dengar dari kamu bahwa mereka ini tiba-tiba berubah kan ya tanpa sebab. Tapi dari yang kamu alami ini, apakah mereka dalam beberapa akhir waktu ini sering begitu sama kamu atau baru cuma sekali, 2 kali? Bagaimana? Udah lumayan sering sih Bu akhir-akhir ini, udah ada 2 mingguan lah Bu. Saya juga nggak tahu Bu awalnya gimana, karena kan saya ngerasa baik-baik aja gitu, komunikasinya lancar sama mereka, mereka juga baik gitu. Saya berusaha sama mereka, tetap tetap sama mereka gitu. Terus kalau di grup chat WA juga saya tetap ikut
bingung dulu Hmm. apa karena saya pendiam ya kali ya, jadi mereka kayak bilang gimana gitu sama saya. Oh iya, saya paham. Berarti kamu dari situ juga merasa bersalah tanpa sebab kan ya, karena mereka juga nggak memberitahu kalau letak kesalahan kamu di sini atau di sini tuh kayak kamu, saya kurangnya apa? Ya. Nah, Iya, lalu saya lihat juga kamu merasa kurang percaya diri jadinya untuk berteman. iya itu. Jadi kalau misalnya mereka seperti itu nih, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesedihan kamu? Kamu kan pasti merasa sedih, kecewa, atau kesal, mungkin kan ya? Nggak mungkin sih, karena kamu emang bilangnya gitu ke dia. Jadi apa langkah yang kamu lakukan biasanya untuk mengurangi lah setidaknya? Biasanya tuh kan cuekin kan, terus saya merasa nggak diajak lah kan, kalau terus saya bilang aku nggak ikut ya, saya ada urusan. Oh, oke nggak apa-apa mah kata mereka. Terus saya pulang lah ke kosan itu, saya ngomong sorry apa ya, saya pulang ya. Tuh, jadi saya ngomong gitu, saya bilang kok bisa mereka kayak kok bisa gitu tiba-tiba jauh. Berarti kamu menjauhkan diri ya sekarang dari mereka. Tapi kamu sudah pernah belum untuk mencoba berbicara lebih dalam dengan mereka? Kamu pasti tahu kan, karena kamu sebagai Gen Z nih, kamu tahu lah pasti yang namanya deep talk kan ya. Nah mungkin apa kamu pernah berbicara dengan mereka terkait hal-hal mendalam seperti ini mungkin? Sejujurnya itu sih belum gitu ya, karena saya merasa udah dijauhin gitu kan ya, jadi saya kalau saya mau ngajak mereka kayaknya mungkin mereka nggak mau gitu, jadi saya pikir mereka udah nggak mau cerita-cerita lagi sama saya gitu, jadi saya menyendiri lah bu, saya menyendiri gitu, jadi saya sedih juga sih bu, saya nggak mau apa ya, nggak mau jauh dari mereka, tapi kalau sama mereka juga saya merasa makin sedih. Karena perlakuan mereka kan. Ya, Ya, jadi saya paham bagaimana perasaan kamu, bagaimana rasanya dijauhi tanpa sebab. Kamu harus mencari kesalahan yang bahkan kamu sendiri mungkin tidak pernah kamu lakukan. Ya, ujungnya itu membuat kesalahpahaman kan ya. Nah, mungkin dari situ juga saya rasa kamu perlu untuk lebih berbicara dari hati ke hati ke mereka, karena bisa saja terjadi kesalahpahaman ya, mungkin karena kamu pendiam mereka juga merasa takut untuk mengajak kamu kemana-mana ya. Saya paham padahal sebenarnya kamu tidak apa ya, tidak seperti itu, cuman ya karena kita tidak tahu kan bagaimana sudut pandang dari mereka. Tapi saya paham sekali bagaimana rasanya jadi kamu pasti sedih. Dan jika saya juga di posisi kamu, saya akan merasakan hal seperti itu, melakukan hal yang saya menjauhi diri saya dari teman-teman saya, seperti yang kamu lakukan sekarang. Tapi menurut kamu, kira-kira selain yang saran yang saya sebutkan tadi, ada tidak menurut kamu sesuatu yang lebih baik untuk kamu lakukan? mungkin saya bakal ini sih Bu, bakal tetap kalau kalau mereka ngajak bermain mungkin kayak tetap ikut, terus saya juga lebih banyak berinteraksi juga sama mereka biar nggak canggung gitu sama mereka, biar lebih sefrekuensi gitu. Tapi di sini kamu juga tidak bisa memaksakan diri kamu. Dan kamu dari yang saya dengar juga dampaknya buat kamu tuh kamu jadi tidak percaya diri dalam berteman, kamu jadi suka menyendiri. Saya juga kurang setuju kalau kamu sering menyendiri, karena jujur kalau seseorang sering menyendiri itu yang membuat pikirannya itu jadi buntu, membuat pikirannya jadi lebih pendek. Ya jujur kamu overthinking kan kalau kamu sendirian. Ya, kamu bisa juga sih selain dengan mereka, pasti teman kamu banyak ya, nggak cuma itu ya. Tapi ya saya mengerti kok itu yang dekat sama kamu. Tapi selain itu kamu juga bisa berteman dengan teman-teman yang lain biar ya nggak terlalu overthinking lah, walaupun nggak hilang sepenuhnya, tapi kamu bisa mengurangi. Nah, kalau kamu ingin benar-benar menyelesaikan permasalahan dengan mereka juga, kamu perlu untuk berbicara dengan mereka. Kamu deep talk tadi seperti yang saya katakan.
kamu bisa berbicara dengan mereka benar-benar, tapi jangan yang ngajak nongki atau gimana, tapi itu benar-benar yang kamu ngomong, saya perlu berbicara sama kalian, bilang benar-benar, ya barangkali ada sudut pandang yang kamu salah paham dan mereka juga sebaliknya. Nah, sehingga kalian semua itu bisa memperbaiki hubungan kalian melalui komunikasi. Takutnya juga dari komunikasi kalian ini juga yang menyebabkan kesalahpahaman. Kan tadi kamu juga menyebutkan nih kalau misalnya kamu nggak ikut nggak apa-apa, yang lain ada yang lain nggak ikut nggak boleh, udah nggak jadi kan. Nah, mungkin takutnya ada kesalahpahaman di situ, jadi kamu ya perbaiki komunikasi yang paling utama. Ya Bu, karena itu kalau kayak gini situasinya itu ya, jadi saya juga harus usaha buat memperbaiki komunikasi sama teman saya. Ya. Jadi bagaimana? Sekarang udah lumayan baik Bu. Saya merasa agak lega karena udah menceritakan isi pikiran saya, isi hati saya, apa yang saya rasakan. Jadi saya oh gitu ya, udah lega gitu Bu. Benar tidak nih? Iya benar Bu, kayak oh ternyata saya juga harus perlu apa melakukan talk sama mereka biar pertemanan kami ini nggak hancur, Ya. tetap berjalan sebagai mana sebelumnya. Jadi apa yang kamu pilih untuk saat ini? Saya mau saya mau talk sama mereka buat mengatasi kesalahpahaman yang mungkin saja saya rasakan sama mereka yang rasakan apa yang apa yang terjadi antara kami. Jadi ya memang cara-cara eh, langkah-langkah kecil tadi bisa berdampak juga bagi kamu karena kamu sudah mencurahkan apa yang kamu rasa ke mereka dan mereka pasti akan memberikan umpan balik kan dari apa yang kamu ungkapkan ke mereka. Nah, disitulah kamu bisa memperbaiki komunikasi, memperbaiki kesalahpahaman yang sering terjadi kepada mereka. Ya biar kamu nggak merasa sedih lagi kan ya. Kalau udah baikkan sama mereka, kalau kamu juga udah mengerti sebenarnya mereka itu bagaimana, barangkali juga mereka tidak seperti apa yang kamu pikirkan, kamu pasti akan lebih lega, kamu pasti akan lebih nyaman untuk berteman dengan mereka kembali. Jadi di sini ya kamu sedang merasakan sesuatu yang cukup berat ya, karena kamu diri teman tanpa sebab, perubahan mereka yang cukup signifikan kan ya, secara tiba-tiba apalagi tanpa sebab. Sehingga ya untuk mengatasi hal-hal seperti itu, kamu perlu mengambil langkah-langkah kecil, ya agar kamu tidak merasa sedih, agar kamu tidak merasa dijauhi lagi. Bagaimana? Saya sudah paham apa yang harus saya lakukan pertemanan kami itu biar pertemanan kami itu berjalan lancar, ya enggak apa namanya miskomunikasi lagi, biar saya juga merasa juga saya juga merasa senang sama mereka, biar pertemanan kami juga tetap berjalan. Ya tidak hancur kan ya? Ya. Ya baik. Jadi eh, sesudah kamu melakukan hal-hal tadi, pokoknya kamu harus tetap terus semangat ya. Coba aja dulu nggak apa-apa, barangkali itu tadi terjadi kesalahpahaman. Kamu harus berani untuk mencoba, karena jika tidak diri kamu sendiri yang untuk berani melakukan hal tersebut, kamu akan mengharapkan siapa? Seperti itu. Baik. Jadi semoga kamu bisa menjalani hari-hari ke depannya dengan lebih baik dan kamu juga merasa lebih baik setelah ini dan setelah kamu mencoba untuk berbicara dengan mereka secara lebih mendalam ya. Kamu harus terus tetap semangat menjalani hidup dan jangan sampai kamu uh, mudah menyerah lah karena hal-hal tersebut masih bisa kamu perbaiki. Baik. Nah jadi kamu masih aman kan ya sampai sekarang? Kamu bisa kan melakukannya untuk setelah sesi ini? Ya bisa Ibu. Oke baik. Oh iya, berhubung waktu sesi sharing kita sudah selesai, jadi saya menutup sesi cerita kita ya. Semoga kamu bisa menjalankan hari-hari dengan baik, kamu selalu sehat dan juga pertemanan kamu
lebih awet dan lebih lancar lah. Iya, Ibu. Ya, baik. Makasih ya, Ibu. Masih juga sudah bercerita kepada saya. Jadi kalau misalnya terkait dengan progres kamu, misalnya kamu masih merasa ada sesuatu yang menjanggal atau bagaimana, atau kamu ingin menceritakan kembali terkait proses kamu setelah konseling ini, kita bisa bertemu minggu depan lagi ya. Iya, Ibu. Kamu bisa chat saya seperti biasa. Iya, Kita Ibu. janjian dulu ya. Iya, Ibu. Ya. Terima kasih ya, Ibu. Saya kebetulan juga mau ke ini mau pulang, mau nugas lagi, Bu. Saya mau terima diri ya, Ibu. Ya. Terima kasih. Baik, sama-sama. Kamu jangan overthinking lagi ya. Iya,